pertama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi dasarnya, naikkanlah doa syafaat, syukur, dan permohonan untuk semua orang. Semua orang. Jadi semua kita bertugas untuk mendoakan. Doakan. Ini penting. Pertanyaan saya, kalau begitu, bagaimana mereka kan sudah mati? Ini yang maksudkan engkau ya? Iya, itu maksud saya di situ, Romo. Maksudnya, tapi mereka kan sudah mati. Mati di hadapan kita, tapi di hadapan Allah tidak. Yohanes 11 ayat 25. Nanti kita buktikan bahwa ada orang yang sudah mati di dalam kitab suci, tetapi masih omong berseru kepada Allah. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus menggunakan tense apa di situ? Galaksi. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa dia katakan sudah mati? Mungkin secara fisiknya ya, Romo ya. Itu yang penting di situ ya. Menurut kita mati. Tetapi menurut kitab suci, dalam konteks Tuhan punya cara berpikir bahwa mereka yang sudah mati. Frater, engkau bantu dulu bagaimana kita harus memiliki cara berpikirnya Kristus, bukan cara berpikir kita punya. Filipi 2 ayat 5, Paulus tekankan, mari miliki perasaan dan pikiran Kristus. Bagaimana Kristus berpikir tentang mereka yang menurut kita sudah mati. Karena itu penting sekali, taruhlah pikiranmu menurut cara berpikirnya siapa. Berarti bantu. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 2:16, Paulus menekankan kembali, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi di situ kita tidak main pikiran masing-masing. Yang untuk mengetahui pikiran Kristus ya kita harus bongkar kitab suci. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu galaksi, kita kembali ke Yohanes 11 ayat 25. Frater, engkau siap ini 1 Korintus yang sama 15 ayat ke 50. Oke. Dan juga Filipi 3 ayat 20. Oke, sekarang bagaimana mereka yang sudah mati menurut kita? Dalam pikiran Kristus ketika dia omong, akulah apa, Ratu? Yohanes 11:25. Makanya engkau jangan dulu lari dari situ, kau tetap situ biar Frater yang lari dulu. Halo. Karatu, saya fokus di ini. Jawab Yesus. Baik, Romo. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di situ akan dan sudah, galaksi. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya di dalam pikiran Kristus ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, mereka yang mati menurut kita, menurut Yesus apa pikirannya? Ya masih hidup, akan hidup. Akan hidup, walaupun sudah mati. Oke, sekarang yang sudah mati ini menurut kita bagaimana ditransformasi? Oke, Frater, bantu dulu. 1 Korintus 15 ayat 50. Ya, baik, Pater. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu, Frater. Handayani bukan 10, 50. Baca kembali, Frater.
Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Om Galaksi, jadi kita tidak bisa masuk daging dan darah kemana? Ke Ke surga. Karena yang fana, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kristus, dalam kerajaan Allah. Sekarang kita mau tahu bahwa Paulus akan memberikan kita sebuah misteri, sebuah rahasia. Lanjut. Sesungguhnya aku nyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Karena itu mereka yang telah mati menurut kita, diubah menurut siapa? Galaksi. Menurut Yesus tadi apa? Akan hidup. Tapi untuk Akan hidup di hidup. sana, mereka di sini Paulus bilang akan diubah. Bisa mengerti? tidak mengerti, Romo. Maksudnya yang Ya. diubah apa aja, Romo? Iya, maka sekarang kita mau tahu. Di situ kita belum tahu apa yang diubah. Bisa mengerti? Karena yang badan ini, tubuh dan darah ini, yang ini, tidak menjadi Ya. bagian dalam kerajaan surga. Paulus bilang ada sebuah rahasia yang ingin saya sampaikan. Kita tidak akan mati semuanya, melainkan kita akan diubah. Untuk masuk ke sana, kita diubah apanya? Karena itu Filipi 3 ayat 20, 21. Ubah apanya? Karena kewarganegaraan kita bukan di sini. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ jugalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Yang fana ini. sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya mereka yang sudah masuk surga itu tubuhnya sekarang serupa dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh Tubuh kemuliaan. dan ini penting sekali. Di situ dikatakan bahwa kita adalah kewarganegaraan kita ada di mana? Di surga. Dan untuk masuk ke sana harus mengenakan tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuhnya Sama dengan tubuhnya Kristus. Kristus. Dan kita dengan mereka yang di sana masih punya hubungan atau tidak? Ini penting sekali, Ratu. Efesus 2 ayat 19. Frater bantu yang mereka sudah mati di Wahyu. Siapa yang lebih gampang untuk ketemukan Wahyu? Efesus. Frater bantu atau Jaja ada di sini kah? Oh, Jaja tidak ada. Oke. Siap ini Efesus 2 ayat 19. Jangan dulu baca. Frater siapkan Wahyu 6 ayat 9. Oke. Pakai runutan. Ini saya satu orang yang sukanya begitu. Yang teratur, yang tidak teratur saya tidak terlalu suka. Oke. Engkau sudah mengerti bahwa bagi Yesus pikiran Kristus, kenakanlah pikiran Kristus. Milikilah pikiran Kristus. Kristus berpikir tentang mereka yang sudah mati menurut kita, yaitu akan hidup walaupun sudah mati. Untuk masuk ke sana Galaksi, kau punya tubuh fana, darah dan daging tidak bisa masuk ke sana, melainkan diubah. Diubah jadi seperti apa Galaksi? Tubuhmu. Tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Tubuh Kristus, hati-hati. Tubuh kemuliaan. Sama seperti itu karena kita suatu saat nanti masuk ke surga dan kita adalah kewarganegaraan Kewarganegaraan surga. surga. Oke. Karena itu untuk masuk ke sana harus kenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Pertanyaan saya, mereka yang sudah di surga ini punya kewarganegaraan surga masih punya relasi kita dengan kita di dunia ini atau tidak? Sekarang kita bongkar. Efesus 2 ayat 9. Apakah kita rekan sewarga atau tidak? Efesus 2 ayat 9. 19. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya kita dengan mereka adalah rekan sewarga atau tidak? Galaksi.
rekan sewarga. Perbedaannya, mereka adalah gereja jaya dan kita gereja berziarah. Di situ dikatakan kita adalah keluarga Allah. Ratu baca kembali. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan kita mau tahu keluarga Allah ini artinya apa? Siapakah atau apa nama dari keluarga Allah? Frater, sebelum ke Wahyu, kita lihat definisi dari keluarga Allah ini siapa atau apakah keluarga Allah itu. 1 Timotius 3 ayat 15. Ya, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, Yaitu yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. gereja dari Allah yang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Keluarga Allah ini galaksi. Di dalam Timotius namanya apa? Dan sesungguhnya, Frater, galaksi saya butuh tanya dia. Oh, iya. Jangan begitu. Galaksi, keluarga Allah ini di dalam 1 Timotius 3:15 itu punya nama, yaitu dia tidak dengar, baca kembali. Makanya konsentrasi galaksi. Karena kalau tidak konsentrasi, runutan itu putus di situ. oke, saya baca ulang. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga Allah punya nama, yaitu apa galaksi? Gereja Allah yang hidup. Gereja dari Allah yang hidup. Karena itu, di dalam Efesus 2 ayat 19, kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang Dengan orang kudus. kudus. Ya. Dan kita adalah keluarga Allah. Allah. Berarti orang kudus adalah keluarga Allah. Ya, betul. Kita adalah keluarga Allah. Iya. Persekutuan antara mereka yang sudah orang kudus di surga itu dan kita ini dinamakan keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu punya nama, yaitu gereja. Artinya antara mereka dan kita punya vinkulasi, punya koinonia, punya persekutuan atau tidak? Iya, punya. Oke, ini penting. Karena itu 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah untuk semua orang. Naikkanlah doa pujian, doa syukur, dan doa syafaat untuk semua orang. Karena mereka ini juga masih hidup mendoakan kita. Sekarang kita buktikan. Apakah mereka ini masih bisa berseru kepada Allah setelah mereka mati? Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tahan dulu. Apa artinya galaksi? Mereka telah dibunuh karena firman Allah dan kesaksian Kristus. Mereka masih hidup atau sudah mati? Karena dikatakan telah dibunuh. Ya, kalau telah dibunuh berarti udah mati. Ayat itu mengatakan mereka telah dibunuh atau tidak telah dibunuh. Mereka telah dibunuh. Artinya mereka sudah mati menurut kita atau tidak? Iya, menurut kita Artinya sudah menurut kita mereka tidak bisa berseru karena mereka sudah mati. Iya. Sekarang kita lihat di 10, apakah mereka berseru atau tidak? Berarti. Lalu mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Artinya mereka yang sudah mati ini bisa berseru kepada Allah untuk kita yang masih mendiami bumi?
Iya, betul. Sampai sini engkau sudah bisa mengerti sedikit. Nanti kita lihat tugas mereka apa. Ya, mengerti. Logika. Di situ dikatakan mereka telah dibunuh atau tidak, Galaksi. Jangan mute-kan mic-mu. Oke. Ya. Mereka yang telah dibunuh ini karena firman Tuhan dan karena kesaksian Kristus berseru kepada Allah. Iya, benar. Oke. Yang berseru kepada Allah ini untuk mereka yang masih berada di bumi. Iya, betul. Untuk meminta pembalasan untuk mereka yang masih di bumi. Artinya itu yang negatifnya. Artinya mereka masih bisa berseru kepada Allah untuk kita yang masih hidup. Iya, benar. Iya. Penting sekali. Sekarang kita bandingkan ke Ayub 5 ayat 1. Kepada orang kudus mana engkau meminta? Ratu. Ratu, engkau bisa sampai ke Ayub atau tidak? Kalau tidak engkau ke Frater, engkau ke Ayub, Ratu ke Wahyu saja. Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Tugas dari orang kudus, bawakan doa kita atau tidak. Sekarang kita lihat bandingkan ke Ayub 5 ayat 1. Kepada orang kudus yang mana engkau meminta? Oke, saya Ayub aja Pater, apa? Ayo. Ayub berarti sebelum Mazmur. Ayub 5 ayat 1. Oke, sudah. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Baca kembali untuk Protestan dong. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Jelas si Ayub menulis, kepada orang-orang kudus manakah engkau berpaling? Sekarang di Ayub 33 ayat 23-24 omong yang sama, ada satu mediator kecil di situ yang namanya malaikat. Ayub 33 ya. Oh ya, ada yang turun sendiri. Tadi si Yuli turun atau diturunkan? Jangan turunkan teman-teman, jangan turunkan orang. Oke. Yo. Ya, Yo, silakan. ketiga Pater ya. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk Penengah. menyatakan Yang jalan. menjadi penengah artinya mediator. Diterjemahkan sebagai penengah ya, hebat sekali. Apa itu penengah? Mediator artinya apa? Yang ada di tengah. Dan itu dikatakan tentang siapa yang ada di tengah? Malaikat. Malaikat. Baca kembali. 23-24. Ya. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Oke. Pelan-pelan ya, saya mau antar. Karena itu, apa sih tugas orang kudus? Wahyu 5 ayat 8, Ratu. 8:3-4 dan 5:8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Galaksi, sampai di sini engkau belum mengerti? Ya, saya mengerti secara intinya poinnya bahwa yang diajarkan oleh Romo tadi. Kalau yang terakhir-terakhir ini, mohon maaf saya agak beberapa kurang mengerti Romo, terutama yang terakhir ini. Orang kudus tugasnya membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Bantu kembali. Engkau dengar baik-baik. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Galaksi artinya tugas dari orang kudus itu apa di situ? Membawakan doa atau tidak? Iya, membawakan doa ke hadapan Allah. Selesai. Yang kedua, bukan hanya membawakan doa. Engkau tahu bahwa orang kudus menghakimi dunia atau tidak? Saya tidak tahu. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 bukan hanya menghakimi dunia, tetapi juga menghakimi para malaikat. Satu Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Galaksi, nanti Yesus datang akhir zaman, dia datang dengan siapa? Kalau tugas para orang kudus juga tadi menghakimi dunia, ketika Yesus datang untuk menghakimi, bantu dulu satunya kami di Matius 27 Matius 16 ayat 27 untuk Ratu Frater engkau di 1 Tesalonika 3:13. Yesus datang akhir zaman untuk apa? Di Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang dia akan datang dengan siapa? Kalau datangnya untuk menghakimi akhir zaman, sekarang dia datang dengan siapa di Tesalonika 1:3-13? Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Galaksi, orang kudus bukannya tugas membawakan doa kita, menghakimi bersama dengan Yesus, datang bersama dengan Yesus akhir zaman. Pertanyaan saya, kalau itu Protestan punya orang kudus, ini siapa? Waduh, saya nggak ngerti Romo, saya bukan Protestan Romo. Saya nggak mengerti. Kepada orang kudus manakah engkau meminta? Kata Ayub 5 ayat 1. Supaya mereka membawakan doa itu ke hadirat Allah. Galaksi, bisa buka sedikit wawasanmu tentang orang kudus? Iya Romo, iya pokoknya dia akan datang pada saat penghakiman. Tidak, tugas orang kudus secara biblis engkau sudah tahu. Doakan, hakimi, datang bersama Yesus, 3 Iya tahu Romo. tugas pokok. Iya tahu Romo. Oke. Berarti sudah bisa paham Ya. sedikit. Paham. Saya ini mendengarkan berdua dengan istri saya. Terima kasih Salam Pak untuk Uda. Ibu. Mana Ibu? Ibu. Ya ada.
Kan belajar Romo, mohon maaf nih izin Yuk belajar. kita sama-sama belajar, tidak apa. Kalian parokinya di mana nih? Galaksi kah? Tadi barusan Maria Bunda Karmel. Tidak, karena nama Galaksi saya pikirnya yang di paroki di Bekasi, yang SWD punya Santo Bartolomeus tapi Taman Galaksi. Saya pikir kamu Galaksi 01, saya bingung ini. Bukan. Saya di Jakarta Barat, Maria Bunda Karmel. Oh, ada warung nasi goreng? Saya nggak pernah makan di situ. Nggak Tidak, tahu. kan di situ Galaksi baru foto profilnya nasi goreng. Saya mau promosi kalian punya bukan. restoran. Itu fotonya Indomie itu Romo, Indomie. Oh, saya pikir ada kalau itu di sini jangan lupa kalau lewat di Maria Bunda Karmel makan di restoran tuh. Ya dah. Izin turun Romo bergantian. Terima kasih banyak Romo pengajarannya. Terima kasih sekali. Yo, salam untuk Izin ibu, turun. oke, untuk keluarga. Oke. Ya, terima kasih Romo. Yo, mantap. Pastor mau tanya, Pastor. Yo, Rey, silakan. Ya, saya sebenarnya ada pertanyaan sendiri, Pastor. Cuman saya mau nyinggung Maksudnya, Bapak Ya, Galaksi. Rey, saya tidak mengerti engkau punya pertanyaan sendiri, berarti engkau jawab sendiri tuh. Bukan, maksudnya saya punya pertanyaan tadi awalnya mau naik. Itu kau bilang kau punya pertanyaan sendiri, ya sudah jawab sendiri tuh kalau itu. Iya, tapi karena dengar pertanyaan Bapak Galaksi tadi muncul pertanyaan juga. Jadi saya mau nyinggung itu dulu sedikit, Romo, ya, boleh nggak? Iya, jadi saya udah paham tuh maksud Romo tentang orang kudus, tentang apa namanya, doa-doa, Tugas mereka, iya, peran tugas mereka. gitu. Iya. Nah, namun, nah ini Romo tentang yang selalu menjadi apa ya, keberatan Protestantisme lah Romo, bisa dibilang. Yang kisah itu loh, perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu Romo. Terutama di ayat yang 6, ayat 2, Lukas 16 ayat 26 tuh. Dibaca dulu Lukas 2:16 supaya kita analisa konteksnya. Iya. Ratu atau siapa? Lukas 6 ayat Lukas 16 ayat 26. oh ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, ini kan ayat pamungkas dari Protestan yang sering bentur-benturkan dengan ayat ini gitu, Pastor. Sebenarnya maksud Yesus dalam perumpamaan ini tuh konteksnya tuh apa, Pastor? Konteks antara neraka dan Hades. Iya. Kalau engkau sudah di neraka, engkau tidak bisa keluar lagi dari sana. Makanya Abraham bilang bagaimana? Di antara kita tidak bisa kembali ke sini dan ke situ. Tidak ada kebangkitan sebelum Kristus datang. Tidak ada kebangkitan sebelum Kristus bangkit. Itu yang kau harus pikirkan di situ. Oke. Jadi itu yang dinamakan itu, kalau dalam Spanyol namanya seno Abraham. Atau di dalam diterjemahkan ke Indonesia sebagai pangkuan Pangkuan Abraham. Abraham. Yang dalam konteks ini Yahudi adalah Hades atau Seol, dunia orang mati. Atau yang mereka punya konsep tentang Gehenna, penantian. Sekarang konsepmu harus tahu bahwa sebelum Yesus datang dan bangkit, tidak ada kebangkitan. Karena itu di dalam Matius 27 ayat 52 selanjutnya, setelah kebangkitan Kristus, yang ini yang kita namakan nanti, sebelum bangkit, Yesus harus pergi ke dunia orang mati, supaya orang-orang mati mendengarkan pemberitaan Injil. Karena itu, Yesus bangkit dulu, supaya orang yang lain, orang kudus nih, keluar dari kubur, bangkit dan pergi ke kota Allah. Tidak ada ini ayat pemungkas, justru ayat ini hantam mereka sendiri.
Matius 27 ayat 52, lebih cepat. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Garis bawahi di sini akan ayat 53. Setelah, oke. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ray, dari sini engkau bisa mengerti dulu bahwa sebelum kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang mati. Iya, betul. Disinilah yang kita masuk di dalam peran yang namanya misi final mesianik. Bantu dulu frater, siap-siap. 1 Petrus 3 ayat ke-18-19. Ratu, engkau lebih dekat di Injil. Yohanes 5 ayat 25. Oke, 1 Petrus dulu, Pater, Bede. Jangan dulu. Yohanes, Yesus punya dulu. Oh, Yohanes dulu. Oke. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ray, saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Manusia, dan yang mendengarkannya akan hidup. Artinya, bagaimana orang-orang yang sudah mati ini mendengarkan suara Anak Manusia? Ayo, bagaimana? Dia harus pergi ke dunia orang mati. Iya, ini penting sekali. Dia harus pergi ke Hades sana. Dia harus pergi ke Seol sana. Pergi ke sana supaya orang-orang mati mendengarkan pemberitaan Injil. 1 Petrus 4 ayat 6 dulu. Setelah itu baru 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ray, kalau begitu siapa yang harus pergi ke sana? Engkau? Kepada dunia orang mati? Ray, siapa yang di sini, pendeta mana yang pergi ke dunia orang mati untuk memberitakan mereka yang mendengarkan Injil? No comment, Pastor. Mana kau bilang tadi alat pemungkasnya Protestan itu nih? Iya, Pastor. Soalnya itu tuh mulu kalau misal diskusi sama Protestan selalu bawa ayat itu. Iya, karena mereka tidak tahu bawanya kemana. Makanya penting sekali konkordansia, satu ayat dibangun oleh keseluruhan. Karena itu yang pertama, kita harus mengerti. Kalau begitu bagaimana? Logika, pakai logika saja. Kalau begitu, ayat tadi mengatakan, bantu dulu ayat 6 tadi, 4 ayat 6. Orang-orang mati dengarkan Injil, sama seperti kita yang masih hidup. Artinya mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan, Ray? Mendengarkan, Pastor. Tapi menurut Protestan mereka sudah mati, mereka tidak buat apa-apa lagi. Waktu tidak bisa dengar lagi. Kita baca ayat ini nih, pukulan untuk Protestan. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Tahan dulu. Ya. Ray, orang mati kan tidak dengar lagi. Bagaimana Injil diwartakan? Itulah, Pastor. Teologi aneh mereka tuh. Aneh, makanya aneh. Oke, lanjut. Itulah sebabnya Injil diwartakan kepada orang-orang mati. Sama seperti ini, komparasi. Sama seperti masih hidup mendengarkan Injil, mereka juga. Lanjut dulu, Frater. Supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena itu oleh roh, dalam roh Yesus harus kemana? 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 18 dulu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar.
Ia yang Ya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. tahan, cukup, selesai. Ray, siapa yang harus pergi mewartakan Injil ke sana? Tuhan Yesus, Pak. Misi final mesianik, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pemilik kunci kerajaan maut. Dia harus pergi buka itu, kalau tidak laut dan kerajaan maut tidak bisa menyerahkan orang yang ada di dalam. Yesus harus pergi ke sana. Wahyu sekarang, Wahyu. Ratu Wahyu 1 ayat 18. Siapa pemilik kunci kerajaan maut? Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Tahan dulu, Ratu. Kalau ada bunyi barang buruk ini, tidak dengar suaramu. Kembali lagi. Oke. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ray, engkau sudah mengerti kenapa Yesus pergi ke sana? Pegang kunci kerajaan maut. Pergi mewartakan kepada orang-orang mati. Artinya di situ supaya orang-orang mati mendengarkan. Artinya mereka mati mendengarkan atau tidak? Mendengarkan, Pastor. Tapi pendeta bilang orang mati tidak dengar lagi. Kasihan sekali orang di sana itu, Pastor. Orang mati di sana nggak dengar lagi, Pastor. Jadi runutan pertanyaan dari orang kudus, bawa doa, dan sekarang ini engkau sudah bisa mengerti. Orang mati bisa mendengarkan? Begitu, Ray. Oke, Ray. Iya, Pastor. Oke, silakan Boleh teman-teman nanya satu lagi, doa. Oh ya, silakan nanti atur dulu yang oke. Saya tidak paksa Protestan naik. Kalau dia mau naik silakan. Oke. Bagi saya lebih penting mengajar kalian. Selama masih bisa mengajar. Besok lusa off dari TikTok yang mau bilang apa. Oke. Ray, kalau engkau tahan supaya bagi dengan Kel yang kemarin dari Protestan juga berjuang untuk tanya kemarin. Oke, Ray, engkau tahan di sini. Kel satu pertanyaan, kalau kembalikan engkau, oke? Iya, Pastor. Yuk, saya ke WC dulu, minta maaf.